Jadi sosoknya itu ada nenek, ada kakek ya. Maksudnya yang sering menampakkan sama orang-orang luar lah, tamu atau apa itu biasa dilihatin nenek-nenek atau kakek-kakek itu. Berarti kan intinya ya penunggunya berupa itu ya. Nah sedulur, kali ini sedulur akan saya ajak ini untuk melihat-lihat sebuah rumah-rumah lawas ini sedulur. Entah ini rumah peninggalan Belanda atau dibangun pada masa Belanda, kurang tahu ya. Nanti coba kita kalau ketemu orang kita tanya-tanya sedulur. Nah, lokasi rumah-rumah lawas ini berada di pedalaman hutan jati ya dulur, tepat di ini perhutani ya, Sojomerto KPH Kendal dulur. Nah di depan itu rumah-rumahnya dulur, kita ke sana ya. Nah kalau di samping-samping sana itu nanti sampai ke sana itu hutan jati semua ya dulur. Ini perhutani dulur, punya perhutani ya. Masya Allah ya dulur. Oke, kita mendekat ya. Syukur-syukur bisa ketemu yang huni rumah ini. Kita bisa tanya-tanya nanti. Dulur. Masya Allah ya. Ini sepertinya kayak bangunan musola ya. Nah ini bentuk-bentuk rumahnya ini rumah panggung ya dulur. Masih pakai kayu gitu ya. Mungkin kayu jati ya. Nah ini rumah yang paling bagus ini dulur. Masya Allah ya. Masya Allah rumahnya ini tinggi sekali ya dulur. Tapi ini bentuk bangunannya itu emang ini ya sangat kuno ya. Pakai ini ganjalnya aja pakai kayu jati. Masya Allah. Ini jendelanya ini besar sekali dulur. Bener-bener pakai kayu jati ya. Wow. Subhanallah. Ini bagian belakang sedulur. Kita lihat-lihat lagi ke belakang juga masih ada bangunan sedulur. Kita coba lihat ya. Bangunan apa ini ya sedulur? Yang kotak ini kurang tahu ya bangunan apa. Nah ini tepat di tepi hutan jati sedulur. Hutan jati semua ya sampai ke sana itu nanti. Bentuk rumahnya ini benar-benar rumah panggung ya sedulur. Bagus sekali ya. Masya Allah.
jendelanya aja ini besar sekali, cuma samping rumah itu cuma jendelanya cuma satu ini ya, tapi besar sekali sedulur. Ini ungkaknya ini juga sangat besar sekali ini. Apa namanya ini bang? Ungkak ya? Ungkak. Dari batu andesit ya dulunya. Ini juga kayunya ini juga, masya Allah, kokoh sekali. Sedulur, jendelanya ini besar sekali ya. Sedulur bisa lihat sendiri. Nah, halamannya juga sangat luas, sangat asri sekali. Nah ini di sampingnya ini juga ada, entah difungsikan buat kantor atau apa ya. Masya Allah, bagus sekali sedulur. Benar-benar ini ya, zaman Hindia Belanda gitu sedulur. Masih lampunya masih nyala, ini kayaknya masih ada orangnya ya. Juga banyak tumbuhan-tumbuhan ini, bibit. Nah ini kita coba lihat ini, bangunannya seperti kayak musola atau apa ya? Oh ya, ini musola ini dulur, musola kuno ya. Musola, sandal sepatu dilepas. Bapaknya ini namanya siapa ya? Saya Rudito. Pak Rudito. Pak Rudito. Pak Rudito ini bekerja di perhutani. Iya, saya tugas di sini sejak tahun 2021. 2021. Ya, berarti hampir 3 tahun. Untuk perhutani ini kita mau tahu ini menangani apa saja ini. Kalau di perhutani itu kan istilahnya apa, khusus perusahaan ataupun BUMN yang menangani bidang kehutanan. Menanam Badan usaha milik negara ya? badan usaha milik negara. Jadi menanam pohon jati ataupun pohon tunda lainnya untuk ini apa, perlindungan konservasi. Selain untuk diproduksi atau ada ditebang. sisi ini ya, berarti melestarikan alamnya juga ada. Ada untuk diproduksi. Berarti kantornya di sini, Pak? Ini Apa? kantor istilahnya kantor apa ya, bagian. Kalau kantor Oh. pusatnya kan di depan BRI itu Soekarno-Hatta. Iya, Kodim. iya, iya, Kodim. Nah, Berarti Kantor maksudnya Kodim. kalau ini kan kantor bagian yang menangani ini wilayah wilayah. Soejomerto. Oh, wilayah Wilayah Soejomerto. Soejomerto itu ada 4 bagian. Pesokor meliputi Weleri, arah yang ke Sukoharjo itu, terus Soejomerto Barat meliputi Desa Kedung Asri. Oh. Lokasi kantornya atau rumah dinasnya di Desa Kedung Asri, terus Soejomerto Selatan sama Soejomerto Timur gabung di sini. Dan ini dibangun tahun berapa? Kalau bangunan ini tahun berapa ya? Mungkin sebelum saya lahir, tahun 70. Yang rumah besar ini? Iya. Di atas tahun 70-an akhirnya kan
waktu demi waktu akhirnya ditempati per pejabat Pak Asper atau zaman Belandanya itu Pak Sinder itu kan menempati rumah dinas itu. Beberapa waktu kurun waktu dalam ada yang tugas 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sehingga saling bergantian hingga sampai sekarang ini masih dipergunakan untuk pertemuan ataupun arisan ibu-ibu ataupun perkumpulan ataupun rapat yang kategori banyak pesertanya. Oh, berarti ini difungsikan untuk acara-acara Acara pertemuan. warga sini, Pak? Warga sini juga boleh. Berbagai komunitas ya, Iya, yang berkaitan dengan perhutanan juga. dengan perhutanan. Tapi kalau bidang lain, contohnya politik ya beda-beda di balai desa. Ini khusus untuk yang berhubungan antara perhutanan Sosial. dengan masyarakat dan sosial. Mungkin rapat lembaga masyarakat desa ataupun ada perkumpulan yang mengenai persiapan tanaman, persiapan tebangan itu kita rapatkan di gedung tua ini, di rumah panggung, misalnya rumah panggung. Berarti ini zaman Belanda apa sebelum sesudah ini Ya, kira-kira? kalau dulu-dulunya memang ini sudah zaman Belanda ya. Zaman Belanda udah ada ya. Hampir sama dengan IGN Industri Gula Nusantara Seberang itu kan serba Belanda, jadi kan hampir mirip ataupun setahun ataupun kurun waktu sama. Iya, tapi ini termasuk ini ya masih terawat ya kalau ini dilihat masih utuh loh Pak, maksudnya nggak ada. Kalau rumah panggung ini ya cuman tidak ditempati, dalam arti kan tidak ada yang merawat. Tidak ada yang Kalau ditempati seperti saya yang kosong itu kan walaupun toh sudah hampir roboh tapi kan tetap kami rawat, dalam arti mungkin kalau genteng bocor ataupun ada pintu yang kurang sinkron itu tetap kami rawat. Kalau rumah panggung ini kan hanya sebatas pemakaian kalau untuk arisan ibu-ibu sebulan sekali. Berarti ini jenengan berapa orang di sini Pak? Apa Kalau di sini sebenarnya yang menempati ya tiga pejabat. 3 pejabat? Satu Pak Asper, saya sendiri terus sama Pak Edi. Kebetulan Pak Asper sama Pak Edi pas di luar ini, jadi beda di tempat. Iya. Berarti yang kalau ini kantornya ini Pak? Kalau ini kantor Kantor bagian dari KPH Kendal, bagian Kesatuan Pemangkuan Udara. Kantor cabang lah ibaratnya. Istilahnya dalam Polri, Kapolsek. Kapolseknya. Oh ya polseknya ya. Oh jadi jenengan khusus ini ya Pak yang area Sojomerto ini ya? Betul. Sampai Curug Sewu apa enggak? Sampai Curug Sewu. Sampai Curug Sewu. Iya. Berarti ini jenengan 24 jam ya Pak di sini ya Pak? 24 jam 24 jam ya. selama tugas saya di sini. Oh, Iya. berarti Kan 2021. Iya, Dulu saya di mana, Pak? saya dulu di Batang. Oh, di Batam. Iya. Aslinya mana, Pak? Aslinya sini, Gunung Gede, Pak Tebon. oh malah Pak Tebon. Berarti mudik berapa enggak tentu ya? Pak? Enggak tentu. Enggak tentu. Dekat juga kan ya? Sebenarnya dekat, hanya sekitaran 20 kilo. Iya. Paling kalau naik motor atau kencang sedikit atau Tapi untuk keluarga atau apa pernah berkunjung ke sini Pak? Maksudnya keluarga kalau- sering. Sering ya? Tapi ini dulu kalau saya baca-baca dari ini apa mau dibikin semacam kayak taman atau apa gitu ibaratnya? Kalau ini sebenarnya apa ya? Taman itu hanya taman bawah saja. Tidak ada bangunan yang mencolok di. Oh, berarti jangan sampai emang sengaja Iya. nggak bikin bangunan gitu ya? Iya, betul. Hanya Berarti- taman-taman tempat duduk, Iya, karena iya. kan kita istilahnya lebih ke alam, tidak pada bangunan. Berarti cuma pernak-pernik kecil-kecil Betul. itu lah ibaratnya kayak tulisan-tulisan Jadi gitu ya. tetap mengkondisikan Iya, iya. alam, tidak membangun dari bawah. Iya, iya, betul-betul. Kalau dibuat fasilitas taman kan perlu bangunan-bangunan yang bagus, yang keren.
Tapi ini hanya untuk taman sejenak saja, dalam arti dari sana panas terus bisa mampir di bawah pohon. Istirahat sejenak Ya, lah. istirahat sejenak. Saya menempati pertama malam Jumat jam 12 lebih 5 menit. Jumat Kliwon apa Jumat biasa? Tidak tahu ya. Kurang Pokoknya tahu. malam Jumat. Malam Jumat. Pertama kali saya menempati dan tidur di sini. Lampu aja buat mainan mati sampai 3 kali. Lampu kamar? Apa lampu rumah semua? Satu rumah. Satu rumah Ya. ya? Itu saya mau istirahat. Istri kan belum berani ngajak sini. Saya sendiri di dalam hari itu syarat lah. Mati. Terus saya keluar buka jendela, kantor kok nyala, kampung nyala. Saya tidak ada perasaan apa-apa, cuman perkiraan saya hanya konslet ataupun ada kabel yang kurang benar ataupun konslet lah. Iya. Saya akhirnya mau istirahat lagi, nyala Nyala sendiri. oh waktu mati pertama itu saya ngecek ini apa Saklar. saklar posisinya on, posisi on, tapi lampu kok mati. Kantor nyala, kampung sana kan deret Nyala semua. kan nyala semua, tapi saya belum punya perasaan lain. Nah, saya ada paling kabel atau apa yang konslet bisa mau istirahat nyala lagi. Alhamdulillah. Terus akhirnya udah saya mau istirahat, mati lagi itu saya juga belum merinding ataupun Belum prasangka buruk lah. Saya keluar lagi sama seperti yang pertama, ngecek saklar posisi tetap on, kantor nyala kan. Nah baru begitu masuk rumah saya sudah mulai jangan-jangan. Nah, perasaan gak enak. Ya. Bismillah, saya tidur. Terus kan entah nyala sampai jam berapa, sampai pagi nyala akhirnya. Dan sampai saat ini tidak ada gangguan lampu. Berarti intinya ya perkenalan lah, biasa. Nah, dari perkenalan itu kan kalau mungkin maaf ya, kalau mungkin saya takut kan saya lari ataupun saya lari terbirit-birit ke kantor atau ke kampung. Iya, iya. Alhamdulillah tetap tak tepati. Bismillah, saya istirahat sampai pagi sudah nyala. Setelahnya sampai saat ini tidak pernah ada kejadian. Itu nyata ya. Iya, iya. Nyata yang saya alami. Selain itu Pak, apa di ruangan ini atau di sekitar sini? Selain itu istri, Kalau jenengan sendiri loh. Istri. Pas pintu belakang dibuka masih sudah malam sih, tapi masih ngobrol. Dan begitu mau ke belakang, tanda kutip mau ke belakang, Iya. itu melihat ada sosok yang gede ireng dulu di belakang lah pokoknya. Ya agak-agak takut, akhirnya manggil saya. Tak tunggu gini cepat. Kalau mau ke belakang. Ya, itu benar-benar saya sendiri yang ngalami, bukan cerita berkhayal ataupun mengada-ada itu enggak. Karena saya sendiri yang ngalami. Walaupun tidak melihat secara langsung sosok secara fisik ataupun berupa fisik ataupun berupa gumpalan hitam, bodi hitam itu enggak. Cuman kan dari aura listrik kok nyala mati itu kan merinding ya, kecuali saklarnya itu off. Kalau off mungkin kan diganggu orang di off kan berbahaya. Tapi itu begitu mati lampu, saklar oke on, mati. Tetangga kantor nyala, kampung nyala kan. Secara logika berarti kan normal semua. Semua. Lebaran tahun 2021 kalau tidak 22 ya. 2 tahun yang lalu lah. Ya itu sama keluarganya, sama yang adik ipar itu kan yang cowok. Nah yang cewek itu kan yang punya indigo. Ini siang habis libur.
sungkeman sama saya. Saya sebagai tertua, sebagai anak tertua. Adik-adik kan semua sungkeman di sini. Nah, sore habis asar itu menjelang sore lah, menjelang jam 5 pamitan, mobilnya kan diparkir di sini. Terus pamitan dari rumah jalan semua bareng-bareng. Nah pas di belakang tadi jenengan masuk loteng itu, dari pintu belakang kan ada tangga ataupun ada kayak gitu apa? Ungkal. Ambalan. Ambal. Adik saya yang cewek, yang perempuan. Terus ibu, Pakde, kok ada nenek? Pas duduk di itu Ambal-ambalan ya. Ambal-ambalan yang coret. Warang gue. Iya bener, atau mau Pakde tak liatin. Tak bukakan mata batin Pakde. Nggak usah. Yang penting memang sini ada pisahnya. Akhirnya jalan ke sini sambil pamitan adik saya. Terus memang di apa ya, misalnya di batin ataupun dilihat secara batinnya memang auranya memang ada yang menghuni. Salah satunya nenek. Sosok nenek-nenek itu ya. Lah teman saya melihatnya kakek. Oh, berarti Jendela itu. sosoknya itu ada nenek, ada kakek ya. Makanya yang sering menampakkan sama orang-orang luar lah, tamu atau apa itu biasa dilihatin nenek-nenek atau kakek-kakek itu. Iya. Berarti kan intinya ya penunggunya berupa itu ya. Tapi berarti agak jahil juga ya. Maksudnya tapi positif, nggak jahil. Dalam arti kalau kita niatannya itu hanya sebatas apa, ingin berkunjung, ingin foto selfie di depan itu, enggak jarang yang digoda. Iya. Cuman dulu pernah ada acara di sini kan ada sound system. Oh, acara hiburan lah. Acara hiburan. Nah, mesinnya itu kan di dalam. Mesin apa? Diesel. Amplinya. Oh, amplinya. Ampli ataupun Salon. Itu ya. Itu aja digoda kok yang sampai soundnya itu tidak nyala, ada bunyi. Terus akhirnya pindah amplinya itu, pindah seleng langsung. Berarti dia terganggu lah. Ini soalnya lokasinya itu juga benar-benar di tepi hutan juga, hutan jati gitu. Karena ini aja masih hutan. Ini hutan ini, masih hutan. Masih ikut hutan ya. Istilahnya Wilayah. dalam petanya itu hutan. Cuman kan dari dulu dibuat ditempati rumah-rumah dinas itu, akhirnya dibuat taman Pemekaran. ataupun diluaskan seperti itu. Nanti kalau untuk perawatan kayak rumah-rumah seperti ini itu kita mengajukan dulu Pak sama Mengajukan dulu sama pimpinan atau ke kantor benar. Kerusakan yang paling parah apanya kita usulkan. Tapi kalau sudah belum seumah ke Surabaya ini ya kita usulkan satu unit rumah istilahnya. Kecuali yang rusak itu plafonnya saja ataupun lantainya sudah retak, ya kita usulnya aja. Kalau sudah tidak layak huni seperti tempat saya itu sebenarnya sudah layak huni. Sama halnya apa ya? Karena perubahan zaman. Perubahan peraturan sehingga istilahnya jika diusulkan perbaikannya agak terlambat kan akhirnya rusak sendirinya. Oh. Gitu. Memang kita usulkan lah tahun ini. Kadang kan ACC tahun depan. Nah, dari setahun ini kan sudah rusak. Dalam mulai dari usulan sampai ACC diperbaiki kan kurun 1 tahun kan tidak ditepati, kadang kan udah lapuk kan, rusak. Lapuk kan seperti itu. Mungkin karena itu juga ya rotasi pejabat. Betul. Kan cuma beberapa tahun ganti. Selain itu kan kadang kalau
rumahnya dekat dengan tempat kerja. Contoh saya lah, hanya 20 kilo. Ini sebenarnya kan bisa saya laju ya. Tapi kan karena istilahnya tugas ya, tetap saya mengambil. Walaupun toh istri saya sendiri sudah jadi korban rumah dinas. Plafonnya jatuh. Oh, plafon sampai jatuh, Pak. Waktu masak. Kejatuhan. Nah, waktu masak. Saya pas di parkiran ini, mas kayak ambruk main, wah plafonnya ya. Saya pulang ke rumah, istri dengar di dapur. Saya tidak nolongin dulu, malah saya tak sini. Walaupun pas sudah ambrol, tapi tak video. Terus 2 kali kejadian. Pas satunya lagi pas di kamar sebelah timur, pas bersih ambrol juga plafonnya. Tapi alhamdulillah tidak mengenai badan, cuman sebelahan pas di kasurnya. Plafonnya saking tua nih. Kebanyakan memang orang yang lewat atau orang-orang bawah sana, kendal orang ataupun sendiri jarang-jarang kesana. Kalau dari luar agak mistis Itu gitu ya. makanya tidak ada warga sini yang masuk kecuali tak undang. Ayo mlebu. Tidak ada yang berani. Karena sudah punya Firasat. firasat ataupun mindset pikiran sing itu rumah hantu, Wah, iya. ketakutan. Kalau kebanyakan orang lewat sini pikirannya pasti kosong, Pak. Iya. Kita coba mau lihat isi dalamnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sawah ini luas sekali ya, Dulur. Ini benar-benar rumah panggung ya. Jendelanya ini besar. Oh, ini dulunya ada pagar yang ini, Pak. Oh iya ya. Masya Allah, ini pintunya. Buset. Berarti orang dulu itu tinggi-tinggi atau gimana gitu? Apa karena Dulu itu ceritanya tinggi itu kan untuk udara itu biar lancar gitu. Sirkulasi udara? Selain lainnya kan juga seleranya kan selera benar-benar paling utama itu. Paling utama. bikin pintu atau jendela benar gagah, kelihatan gagah. Maksudnya kalau di zaman sekarang ininya banyak sekali gila ya kalau bangun. Iya. Tapi ini kalau kayunya itu kalau boleh tahu kayu jati apa bukan ini? Dari Kayu jati. Kayu jati, Pak? Kayu jati semua. Semua kayu jati ya? Cuman kan ini kadang di kapur, cat. Oh, Ini lantainya juga jati. Jati. jati semua ya? Cuman karena tadi itu beberapa pejabat yang pindah, ada kurun jeda waktu beberapa tahun kosong, itu kan akhirnya tidak terawat. Tapi kalau di tempat itu kan dirawat. Iya iya benar. Karena ini bukan rumah dinas ya ini ya. Ini rumah dinas asli. Rumah dinas dulunya kan. Dulunya rumah dinas. Makanya kan sekarang kan difungsikan buat untuk aula itu, jadi jarang diambah lah ibaratnya, jarang di ini. Iya. Palingan dibuka palingan sebulan sekali. Ya. Sebulan sekali buat acara rutinan juga ya. Rutin, ibu-ibu. Nah ini dahulu emang seperti ini Pak. Ori. Maksudnya pernak-pernik meja kursi itu dahulu atau apa gitu udah. Kalau pernah pernik lainnya kan meja kursi itu kan milik pribadi. Oh. Pribadi pejabat masing-masing. Oh dulu. Struktur rumahnya masih asli. Oh.
Berarti kalau ada meja kursi atau apa itu kalau pejabat pindah Nah, pindah gitu di bawah gitu. Karena Oh, pribadi. milik pribadi ya, bukan peninggalan Wah, dari ini ya. Cuma peninggalan itu cuma bangunannya aja ya, Pak. dinas itu kan posisi kosong. Posisi pasti kosong ya. Kita jenengan yang tempati ya, mau pilih kursi meja kursi jati, meja kursi yang modern itu Hmm. pribadi. Ah, pribadi ya, Masing-masing, ibaratnya. selera kita masing-masing. Gitu. Iya, iya. So ini Dan Pak, kamarnya itu ada 4 ya. 3, 4 ya. 4. Ya. So. Ini fotonya. Ah. Yang di bagian belakang itu dapur mungkin ya dulu ya. Dulunya ada. Hmm. Seharusnya. Ini kalau ukurannya itu berapa meter kira-kira ya, Pak? Luas ya. Ukurannya berapa ya? Berapa kali berapa gitu? 10 mungkin lebih ya. 10 kali 10 ya. Hmm. Ini kotak. Kotak gitu. 10 kali 10. Oke. Eh. Berarti biasanya yang dibilang tadi yang ini di sini ya, Pak ya. Ya, kebetulan temanku kan itu di sana. Ah, iya, iya. Sebelahnya itu Mas. Oh, jadi di dalam sini mbahnya itu di dalam rumah. Cuma ini kaca kan kelihatan ya dari luar ya. Habis maghrib. Habis maghrib, wah dah, Maghrib kan tetap ini lampu udah nyala ya. tak ada nyala. Oh, jadi ini nongol gini ya, Pak. Nongol ini. Oh, loh itu siapa gitu kan? Maksudnya, Mas Kono. Baik. Terus tenang. Terus melihat ke sini sudah hilang. tapi posisi terkunci. Tertutup. Tertutup. Karena ada aktivitas ya. Oke Pak Rudito, terima kasih ini udah diizinkan masuk ini. Ini kesempatan langka. Terus. Ini rumahnya tinggi sekali ya. Itu pintunya aja.